pagi Bapak Ibu semua. Kita siap-siap ya. Karena pagi hari ini live streaming. Jadi saya sudah di depan dulu. Selamat Paskah semua. Mari kita bersama-sama berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lilin Paskah pada hari Paskah, hari kemenangan ini dinyalakan oleh Bapak Pendeta Hendra Kwe dan Ibu. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Karya keselamatan Kristus tidak akan berhenti pada kematiannya di Bukit Golgota, tetapi dilanjutkan dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Bangkitan itu membawa hasil yang sempurna. Oleh kebangkitannya, semua pengakuan Tuhan Yesus tentang dirinya disahkan dan diteguhkan. Oleh kebangkitannya, orang-orang yang percaya dibenarkan. Oleh kebangkitannya, seorang imam besar ditetapkan untuk kita di sorga. Oleh kebangkitannya, orang-orang percaya memiliki pengharapan yang pasti. Oleh kebangkitannya, orang-orang percaya memiliki persekutuan rohani yang baru. Oleh kebangkitannya, orang-orang percaya mendapat kekuatan untuk hidup dan berkarya. Oleh kebangkitannya, orang-orang percaya mendapat kuasa untuk menjadi saksi-saksinya. Murid-murid yang putus asa diubah menjadi orang-orang yang penuh pengharapan. Petrus yang pernah menyangkal Yesus diubah menjadi pengkhotbah yang mempertobatkan 3.000 orang dalam satu kali khotbah. Petrus yang semula bagaikan tanah liat yang lembek menjadi batu yang teguh, seteguh batu karang. Jemaat terkasih, kebangkitan Kristus janganlah berhenti di benak kita, tetapi hendaknya mengubah cara berpikir, hati, dan hidup kita. Apakah kebangkitan Kristus juga membawa dampak dan perubahan yang baik di dalam hidupmu? Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Jemaat yang terkasih, kematian Kristus memberikan sukacita di dalam pengampunan. Kebangkitan Kristus memberikan sukacita di dalam pengharapan. Dan kelak kedatangan Kristus yang kedua kalinya akan memberikan sukacita di dalam kemuliaan. Ketika kematian dan kebangkitan Kristus telah mengubah sejarah umat manusia, maka kedatangan Kristus sebagai Raja kelak akan menjadi akhir dari hidup umat manusia di muka bumi ini, namun awal bagi hidup yang kekal bersama dengan Raja yang bangkit itu. Rajakanlah Yesus. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan sukacita bahwa Kristus sungguh sudah bangkit. Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus.
Bapalah kita masuk di dalam doa pembukaan dan pengakuan dosa kita. Bapa di surga, di hari kemenangan ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala sukacita di dalam pengharapan kami. Ketika kami menaruh iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh merasakan hidup kami begitu berarti. Hidup kami penuh dengan segala pengharapan, penuh dengan segala kepastian. Karena Tuhan bukan hanya Tuhan yang kemudian datang ke dunia dan kemudian mati, tetapi Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang bangkit, yang menandakan bahwa sungguh Engkau adalah juru selamat yang sejati, Raja di atas segala raja. Dan satu waktu kelak kami semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan satu kemuliaan, karena kami akan bersama-sama dengan Tuhan di surga kelak. Terima kasih Tuhan buat satu pengharapan yang indah ini. Pengharapan yang bisa terjadi karena Tuhan sudah bangkit. Pada saat ini kami berdoa ya Bapa, sebelum kami masuk lebih lanjut di dalam ibadah ini, kami datang dengan segala kerendahan hati dan pengakuan di hadapan Tuhan bahwa kami adalah manusia yang masih hidup di dalam dosa. Tuhan ampuni kami akan segala keberadaan kami pada pagi hari ini. Karena satu minggu ini mungkin kami telah melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami melukai hati orang-orang yang kami kasihi. Kami memikirkan, kami bersikap, berkata-kata yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami. Agar ketika kami boleh bersama-sama melayani di tempat ini, ketika kami boleh belajar firman Tuhan, ketika kami boleh duduk dan menyembah Tuhan, sungguh kemuliaan Tuhan boleh Tuhan berikan, nyatakan di tengah-tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa, Tuhan Kau dengar doa kami, pimpin dan sertai ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita akan bersama-sama membacakan secara bertanggapan 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami. Yaitu kita yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita, sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Puji Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Sekarang marilah ikutlah Raja yang bangkit dan menang. Bebanmu jadi ringan, gelapmu pun jadi terang karena sinar kemuliaan kebangkitannya. Puji Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman serta perbuatannya dimanapun, teruskan dengan bertekun. Kendati kuasa dunia selalu menentang, penindas akan jatuh karena salib telah menang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mari bersama-sama dengan orang percaya dari segala abad dan segala tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa kita masuk di dalam Minggu Paskah, minggu penuh kemenangan. Nah, Kristus sudah bangkit supaya saudara dan saya yang telah mati dan bangkit dengannya kemudian menjadi saksi-saksinya yang hidup demi Injilnya. Menyatakan kebenaran Injilnya kepada semua orang hingga ke ujung dunia. Sampai satu waktu nanti kita bertemu muka dengan Raja yang sudah bangkit itu. Mulia dan menang pada Tuhanku. Tuhan kita itu hidup, maka ada hari esok. Sebab Tuhan kita hidup, maka ada pengharapan yang pasti. Sebab Dia hidup, walaupun saudara kita masih di dalam keprihatinan masa pandemi, tetapi hidup kita memiliki hari esok yang pasti bersama dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Karena Dia adalah tetap gembala yang baik buat saudara dan saya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti. Sebab Dia hidup. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, katakan ku tak gentar.
sama-sama berdiri. Siapa namanya? Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sabda hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamat. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Siap kiri kanan, katakan sebab Dia hidup. Siap kiri kanan kita, katakan sebab Dia hidup. Ada hari esok, Sebab Dia hidup. sebab Dia hidup. Ku tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Silakan duduk. Kita siapkan hati untuk menyaksikan sebuah drama. Setelah drama ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Irwan Pranoto. Fajar menyingsing di Danau Tiberias. Air Tasik yang gelap perlahan berubah warna. Sinar cahaya mentari pagi mulai menerangi perahu. Danau itu sepi. Hanya bunyi kecepak dayung-dayung yang sayup terdengar, memecah kesunyian danau yang luas. Murid-murid Yesus ada di dalam perahu dengan jaring yang kosong. Kenangan mengesankan melintas di dalam pikiran mereka. Saat-saat di mana untuk pertama kalinya Yesus memanggil mereka. Saat-saat mereka menangkap banyak ikan sampai jala terkoyak. Juga saat di mana Yesus meredakan angin ribut, bahkan saat di mana Petrus berjalan di atas air. Danau Tiberias di Galilea yang penuh kenangan bersama Tuhan Yesus. Saat ini mereka akan menemui sang guru yang telah berpesan kepada perempuan yang pulang dari kubur kosong. Katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat aku. Tetapi apabila aku sudah bangkit kembali, aku akan berjalan ke Galilea. Anak-anakku, adakah makanan padamu? Tidak ada. Lemparkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Saya banyak ikan yang akan kamu tangkap.
Ketika mereka hendak menarik jalannya ke atas, mereka tidak kuat. Tangan, kaki, bahkan seluruh badan mereka kerahkan dengan segala tenaga. Tak dapat juga. Terlalu banyak ikan di dalam jala. Terlalu banyak, sampai jala itu hampir koyak. Peristiwa seperti ini telah kita alami. Dan aku yakin siapa yang memerintahkan melempar jala ke sebelah kanan. Apakah mungkin dia guru kita? Ya, pasti. Itulah Tuhan. Bawalah beberapa ekor ikan yang baru kalian tangkap. Para murid amat senang. Yesus sang guru kembali berada di dekat mereka. Ia memecah-mecahkan roti dan membagi ikan. Ia memberkati makanan itu dengan tangannya yang berlubang paku. Petrus, kenapa sikapmu sekarang berubah? Bukankah dulu kamu yang paling antusias berbicara kepada guru? Iya, makanya. Biasanya kamu paling banyak omong. Kenapa sekarang diam? Di dalam perjamuan malam, kamu sendiri berseru, tidak akan meninggalkan Tuhan. Kamu mau mati sama Tuhan, kan? Petrus menyimpan rasa bersalahnya di dalam hati. Semua murid tahu bahwa Petrus adalah murid yang paling berani. Petrus adalah murid yang mengaku paling setia di antara murid-murid yang lain. Bahkan, dia akan membela mati-matian bila terjadi sesuatu kepada gurunya. Tetapi, apakah ada yang tahu saat-saat di mana Petrus juga melarikan diri ketika gurunya ditangkap? Lebih celakanya lagi, apakah ada yang tahu saat-saat di mana Petrus menyangkali gurunya, bahkan sampai 3 kali? Tak ada yang tahu. Petrus menyimpan rasa bersalahnya di dalam hati. Namun saat ini, ketika Tuhan Yesus mengundang mereka untuk duduk makan bersama, dia kehilangan muka. Tidak tahu harus berkata apa. Karena dia yakin gurunya tahu apa yang telah dilakukannya. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang-orang ini? Petrus terkejut. Dulu dengan gagahnya ia menjawab, "Meskipun mereka meninggalkan Tuhan, tetapi saya tidak. Biarpun saya mati bersama Tuhan." Sekarang ia tak berani lagi mengatakan hal itu. Bahkan tak dapat lagi. Jika ia berkata, "Lihatlah hidupku. Sudah kubuktikan aku mengasihimu." Bukankah itu dusta yang amat besar? Jadi kalau begitu, apa yang harus dijawabnya? Masa ia tidak mengasihi Tuhannya lagi? Malah kasihnya lebih daripada yang sudah-sudah. Hatinya meluap-luap karena kasih yang berkobar-kobar. Ia tak dapat hidup tanpa Tuhan Yesus, dan Tuhan tahu itu. Ya Tuhan, Engkau sudah mengetahui bahwa aku ini mengasihi Tuhan. Kalau begitu, peliharakanlah anak domba-Ku. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, Tuhan juga sudah mengetahui bahwa aku ini mengasihi Tuhan. Kalau begitu, gembalakanlah domba-domba-Ku. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yesus tahu hati terdalam Petrus. Kasih Petrus tidak pernah padam. Meskipun ia telah melakukan apa yang tidak diperkenankan Tuhan,
Tetapi Tuhan tahu bahwa Petrus masih ingin bekerja untuknya. Petrus ingin mengorbankan hidupnya, ingin menjadi hamba yang patuh untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau juga tahu bahwa aku ini mengasihi-Mu ya Tuhan. Peliharakanlah semua dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, lalu pergi kemanapun menurut kehendak hatimu. Tetapi ketika lanjut umurmu, engkau akan mengulurkan tanganmu, lalu orang lain akan mengikat pinggangmu dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau suka. Ya Tuhan, dahulu selalu kemauanku sendiri yang kuturuti. Kusangka akulah yang terkuat, padahal akulah yang terlemah. Sekarang aku tidak mau lagi ulurkan tanganku ke hadapan-Mu. Peganglah erat-erat bila dosa dan pencobaan mengganggu aku. Kalau hidupku susah, tuntunlah aku kemana saja menurut kehendak-Mu. Kalau Engkau ada di sampingku, aku akan selamat. Pagi itu adalah pagi yang sangat berarti bagi Petrus. Hari di mana Tuhan kembali menerimanya. Hari di mana terjadi pembaruan yang luar biasa bagi hidupnya. Kematian Yesus di kayu salib ternyata merupakan momen yang membangkitkannya. Sebuah momen di mana Petrus dan murid-murid yang lain menerima mandat yang teramat besar dari Tuhan Yesus. Sejak saat itu, murid-murid Yesus terpilih menjadi rasul untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita dan memenangkan jiwa dimanapun juga mereka diutus. Susah senang, ditindas, dipenjarakan, tanpa pakaian, makanan dan minuman, ditimpa mara bahaya, diancam senjata tajam, dilempari batu, mereka takkan kalah. Mereka tidak akan mundur, karena merekalah saksi-saksi hidup karya Tuhan Yesus di bumi. Penderitaannya, kematiannya di kayu salib, serta kebangkitannya menjadikan Petrus dan murid-murid yang lain pribadi-pribadi yang tangguh, yang siap bekerja bagi Tuhan. Kematiannya di kayu salib telah membangkitkan semangat para martir, sehingga Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Karya keselamatan Kristus tidak akan berhenti pada kematiannya di Bukit Golgota, tetapi dilanjutkan dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Bangkitan itu membawa hasil yang sempurna. Oleh kebangkitannya, semua pengakuan Tuhan Yesus tentang dirinya disahkan dan diteguhkan. Oleh kebangkitannya, orang-orang yang percaya dibenarkan. Oleh kebangkitannya, seorang imam besar ditetapkan untuk kita di sorga. Oleh kebangkitannya,
orang-orang percaya memiliki pengharapan yang pasti. Oleh kebangkitannya, orang-orang percaya memiliki persekutuan rohani yang baru. Oleh kebangkitannya, orang-orang percaya mendapat kekuatan untuk hidup dan berkarya. Oleh kebangkitannya, orang-orang percaya mendapat kuasa untuk menjadi saksi-saksinya. Murid-murid yang putus asa diubah menjadi orang-orang yang penuh pengharapan. Petrus yang pernah menyangkal Yesus diubah menjadi pengkhotbah yang mempertobatkan 3.000 orang dalam satu kali khotbah. Petrus yang semula bagaikan tanah liat yang lembek menjadi batu yang teguh, seteguh batu karang. Jemaat terkasih, kebangkitan Kristus janganlah berhenti di benak kita, tetapi hendaknya mengubah cara berpikir, hati, dan hidup kita. Apakah kebangkitan Kristus juga membawa dampak dan perubahan yang baik di dalam hidupmu? Amin. Saya pikir diulang lagi tadi klipnya ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, berita kebangkitan, kuasa kebangkitan yang pernah mengubahkan, memulihkan, menghidupkan kehidupan para murid, kiranya boleh sekali lagi menjamah kami pagi ini. Engkau tahu pergumulan kami, Engkau tahu isi hati kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami rindu dibangkitkan oleh Tuhan. Kami rindu di zaman yang tidak mudah ini. Kami boleh berdiri bangkit. Bukan dengan kuat gagah kami, tetapi dengan kuasa kemenangan kebangkitan Kristus yang menghidupkan kami. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas, supaya boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Pakailah peralatan-peralatan semua rekan-rekan yang melayani, ya Tuhan, supaya pemberitaan firman ini boleh disampaikan dengan baik. Firman Tuhan boleh menyapa jemaat-Mu, dan nama Tuhan dimuliakan. Demikian kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap menjaga protokol jarak di antara kita, izinkan saya membuka masker selama berkhotbah saja. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat subuh ya. Senang sekali saudara boleh kembali menyapa saudara berkhotbah di mimbar ini ya. Ini kerinduan kalau mimbar ini saudara kan ya. Dan hari ini khususnya hari yang sangat istimewa bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Kita mengingat bahkan merayakan kebangkitan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Saudara, kita diberikan tema kebangkitan yang menghidupkan. Mari saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-24 saudara. Injil Lukas pasal yang ke-24. Saya ajak kita membaca bersama dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6a, saudara ya. Saya akan bacakan bagi kita sekalian satu kalimat awal dari message pesan berita para malaikat kepada para perempuan yang subuh-subuh itu datang ke kubur. Dan mereka mendapatkan berita yang seperti demikian. Demikian firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan, menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu, maksudnya para malaikat itu, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Sekali lagi, ia tidak ada di sini di antara orang mati. Ia telah bangkit. Amin. Saudara, itulah berita kebangkitan yang sejak itu saudaraku mengubahkan dan tentu menghidupkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, atas anugerah Tuhan, saya boleh menyelesaikan studi saya beberapa tahun
Dan kemudian atas anugerah Tuhan juga boleh kembali bersama keluarga ke tanah air, kembali melayani di kota Malang sejak tahun lalu bulan Juni. Saudara, saya tidak pernah lupa waktu kepulangan dan ketibaan kami di tanah air itu bertepatan dengan lonjakan COVID-19 di Indonesia. Padahal waktu itu sebelum kami berangkat di Amerika itu suasana sudah mulai cair ya. Kita mulai ke gereja, ke tempat-tempat umum itu mulai tidak memakai masker dan seterusnya. Tapi begitu sampai masih di isolasi di satu tempat di Surabaya, kami sudah berulang kali menerima berita duka dari orang-orang yang kami kenal. Saudara, bahkan bulan Juni dan Juli itu khususnya, hampir setiap minggu saudara, kami selalu mengikuti ibadah kedukaan dari kerabat, rekan, hamba Tuhan, alumni, rekan pendeta, majelis, aktivis yang meninggal terkena COVID. Kelam dan resah memenuhi perasaan saya waktu-waktu itu. Gak pernah bisa dilupakan. Saudara, COVID-19 memang telah membawa kita sekalian semakin akrab, semakin dekat dengan yang namanya pengalaman menghadapi kematian. Khususnya orang-orang, bahkan mungkin orang-orang terdekat kita, saudaraku, yang harus mengakhiri hidupnya karena COVID. Sampai hari ini sudah tercatat lebih dari 6 juta kematian akibat COVID di seluruh dunia. Hampir 156.000 diantaranya yang dicatat, saudaraku, yang disampaikan adalah dari Indonesia. Di tengah suasana yang seperti demikian, orang, saudara dan saya dibawa bahkan dipaksa untuk berhadapan dengan realita menyesakkan berkenaan dengan kematian. Kita disadarkan bahwa ternyata kematian itu dekat dan pasti. Siapa saja bisa mati. Kematian, saudaraku, memang sebuah realita yang pasti sepanjang sejarah hidup manusia. Itu sebabnya manusia, saudaraku, sepanjang sejarah selalu berusaha sebisa mungkin menghindarkan, kalau bisa menunda. Bahkan ada juga yang menyangkali kematian. Kita lihat di dalam tradisi Mesir misalnya, saudaraku, Firaun Mesir itu ketika meninggal di kuburannya, saudaraku, yang merupakan sebuah tempat seperti gua begitu, saudaraku, dijejali dengan berbagai macam harta, bahkan kereta kencana, supaya kematian itu tidak menjadi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang gak enak. Kita tahu di zaman ini juga masih banyak orang yang membakar kertas-kertas yang dibentuk macam-macam benda harta, saudaraku, supaya boleh mengantar yang mati ini katanya, supaya gak terlalu susah lah. Bahkan di dalam kedokteran pun kita melihat bagaimana ilmu kedokteran itu berusaha, kalau bisa orang yang meregang nyawa itu boleh dipertahankan bahkan untuk sepersekian detik pun. Kalau bisa diusahakan supaya nggak cepat-cepat mati. Bahkan setelah mati pun ada yang disuntik dengan cairan tertentu supaya boleh mengawetkan dia. Petinya itu disegel 2 kali supaya dia boleh lebih awet. Intinya manusia berusaha sebisa mungkin menghindari, menunda, menolak, menyangkali realita kematian yang menyesakkan namun pasti itu. Manusia terus ingin percaya bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Tetapi saudaraku, manusia tidak pernah sanggup mewujudkan keinginannya itu. Tetapi hari ini, berita yang kita dengar begitu berbeda. Hari ini, apa yang sedang kita rayakan ini membuat sesuatu yang berbeda sama sekali. Apa yang tidak mungkin itu dimungkinkan di dalam kekristenan. Tentu saja maksudnya bukanlah bahwa orang Kristen itu bisa tidak perlu menghadapi kematian, enggak. Orang Kristen juga bisa meninggal, saudaraku, bahkan juga bisa terkena COVID dan meninggal. Buktinya pun sudah banyak
kita saksikan bersama selama 2 tahun ini, bukan? Tetapi kematian bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit itu bukanlah akhir dari segalanya. Mengapa demikian, saudara? Karena Alkitab mengatakan dia telah hidup, dia telah bangkit, dia telah menang. Ia memang telah mati di kayu salib bagi kita semua pada suatu hari Jumat, sebagaimana kita peringati 2 hari yang lalu. Tetapi tidak berhenti sampai di sana, karena pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Itulah yang hari ini bersama umat Tuhan seluruh dunia kita rayakan, bukan? Nah, saudara, mari kita flashback sedikit tentang peristiwa sebelum kebangkitan itu, saudara. Sebagaimana kematian-kematian yang lain, kematian Kristus juga telah memberikan dampak tersendiri bagi kehidupan para murid waktu itu. Para murid yang sama seperti kita, saudaraku, juga sedih, kecewa, putus asa. Tetapi kemudian kita melihat kebangkitan Kristus memberi dampak yang besar sekali bagi mereka. Bahkan sampai 2000 tahun kemudian, hari ini pun dampak itu masih kita rasakan, saudara. Kematian Kristus bagi para murid waktu itu bukan lagi akhir dari segalanya. Karena kematian itu telah berlanjut dengan kebangkitan yang menakjubkan, yang luar biasa. Kebangkitan Kristus itu telah memulihkan mereka dan menghidupkan mereka. Sebab dia hidup, ada pemulihan yang terjadi dalam hidup para murid. Nah, hari ini, saudara, di dalam peringatan kebangkitan Tuhan tahun 2022 ini, mungkin ini pertama kali khususnya bisa onsite pasca selama 2 tahun ini dengan jumlah yang banyak. Mari saya mengajak kita belajar dari 3 tokoh murid Tuhan Yesus yang mengalami pemulihan, kuasa kebangkitan yang menghidupkan mereka, saudaraku. Saya ingin mengajak kita melihat sedikitnya ada 3 pemulihan yang dialami oleh para murid itu, yang saya berdoa ketiga pemulihan ini juga boleh terjadi pada hidupmu, hidupku hari ini. Mari kita belajar bersama, saudara. Yang pertama, yaitu pemulihan dalam aspek iman. Saya ingin mengajak kita belajar dari satu tokoh, yaitu Thomas, saudara. Kematian Kristus membuatnya sedih. Dan tepatlah seperti yang Tuhan Yesus katakan pada malam sebelum ia ditangkap, kamu semua malam ini akan tergoncang imanmu karena aku. Dan saya percaya itu yang dialami Thomas. Ia merasa telah kehilangan pijakan imannya. Ia tergoncang, sedih. Mari saudara kita belajar mengapa saya punya kesimpulan seperti demikian. Siapa Thomas, saudara? Kalau kita melihat Alkitab misalnya di dalam Yohanes pasal 11 ayat 16, saudara, kita mungkin sedikit bisa mengenal Thomas pribadinya. Saudara, Tuhan Yesus waktu itu mengatakan kepada para murid bahwa Lazarus sahabatnya yang 2 hari lalu dikatakan sakit, itu sudah meninggal. Lalu kepada para muridnya Tuhan Yesus itu mengatakan demikian. Ya, karena dia ada jauh dari tempat Lazarus itu, dia berkata kepada para muridnya, mari kita pergi kepada dia. Saudara mendengar itu, mendengar kalimat Tuhan Yesus itu, Thomas itu merespon seperti ini. Marilah kita pergi juga. Jadi dia ngomong sama murid-murid, teman-teman yang lain. Marilah kita pergi juga. Mati bersama-sama dengan dia. Kita tahu ceritanya Tuhan Yesus bukan ngajak mati, bukan? Tuhan Yesus ingin menyatakan kemuliaannya melalui kematian Lazarus untuk membangkitkan dia. Tuhan mengatakan mari kita pergi ke tempat dia. Dengan gagah Thomas itu berkata kepada teman-temannya, mari kita mati bersama-sama dengan dia. Bagi sebagian orang tentu ini adalah sesuatu pernyataan yang luar biasa, bukan? Gagah, penuh keberanian, berani mati. Tetapi saya membayangkan, saudara, mungkin kalimat itu juga menunjukkan siapa Thomas sebenarnya. Orang yang begitu bergantung, dependen kepada gurunya. Mungkin yang ada dalam kepalanya adalah, ya ampun, Tuhan ngajak kita mati.
Apa artinya hidup ini lagi jikalau dia mati? Bagaimana hidup kita jikalau dia kemudian pergi mati? Daripada dia mati, kita dibiarkan sendiri. Mari kita mati bersama-sama dengan dia. Bayangkan saudaraku, orang yang seperti ini perasaannya ketika menghadapi kematian Kristus. Kehilangan tempat bergantung. Tempat selama ini ia berpijak. Apalah arti hidup ini? Mungkin sudah bisa membayangkan seorang istri atau anak-anak yang ditinggal mati mendadak oleh ayahnya atau kepala keluarganya, orang yang selama ini menjadi tumpuannya. Mereka berkata, kenapa secepat itu? Kenapa nggak ngajak-ngajak? Apalah artinya hidup ini jika engkau pergi duluan? Saya bayangkan Thomas itu perasaannya seperti itu, saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 5, sedikit lagi kita lihat tentang Thomas. Tuhan Yesus di malam terakhir setelah mengajak perjamuan para murid, di dalam pengajarannya dia mengatakan tentang rumah Bapa di surga. Yesus mengatakan, aku mau ke sana, engkau tahu tempat ke sana. Ini kalimatnya Thomas, saudara, waktu mendengar itu. Dia berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Ini loh saudara, kalimat pertanyaan seorang murid yang gak mau pusing-pusing. Bagi dia pragmatis sekali. Kasih tahulah, beres semua. Tuhan ngomong kami ikut semua. Di mana tempatnya kasih tahu, kami semua ikut sama engkau. Jangan pakai teka-teki, bikin bingung. Orang yang pragmatis ini menghadapi kematian Kristus tergoncang sekali, bukan? Siapa lagi yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kehidupannya yang sulit? Siapa lagi yang akan menjelaskan, mengarahkan dia ketika dia harus bertemu dengan begitu banyak pertanyaan? Tidak heran saudaraku kalau kemudian di dalam Injil Yohanes pasal 20 kita diceritakan pada waktu ia mendengar dari teman-temannya bahwa guru telah bangkit. Dia gak hadir dalam persekutuan yang pertama itu. Dia gak percaya, saudara. Dia mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku ini ke bekas luka di dalam tubuhnya, aku gak mau percaya. Bayangkan saudara, sudah lebih seminggu peristiwa itu terjadi. Yang diingatnya adalah paku yang menembus tubuh gurunya. Trauma itu saudaraku begitu mempengaruhi dia. Dia berkata, sebelum aku mencucukkan jariku kepada bekas luka itu, aku gak mau percaya. Gurunya telah mati dengan cara yang sadis. Gambaran itulah yang membuyarkan percayanya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak membiarkannya larut dalam kegoncangan imannya. Hari itu Tuhan menampakkan diri. Thomas minta bukti, tetapi ketika Kristus menawarkannya, saudaraku, Thomas mengatakan itu sudah tidak perlu lagi. Kebangkitan Kristus memulihkannya, meneguhkan imannya. Kebangkitan itu mengubahkan, menghidupkan. Itu sebabnya Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tetapi Thomas menemukan jawabannya, imannya, percayanya tidak sia-sia. Allah yang dipercayanya itu bangkit, hidup. Dia memang juga akan mati, seperti gurunya mati. Tetapi kematian tidak pernah lagi menjadi akhir dari kehidupannya. Dia tahu dia akan bangkit, menang bersama gurunya itu. Iman percayanya itu punya pijakan, landasan yang kuat. Demikian juga iman percaya saudara dan saya. Apakah COVID ini masih akan terus merenggut nyawa? Saya tidak tahu jawabannya, saudara. Tetapi satu yang pasti, kematian tidak pernah lagi menjadi bagian akhir dari hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Iman kita itu adalah iman kepada Allah yang bangkit, yang hidup, yang menang.
Itulah yang kita rayakan. Karena itu kita punya pengharapan. Kita memang harus menjaga, saudaraku, sesuai dengan protokol yang diberikan kepada kita. Kita menjaganya sedemikian rupa. Kita minum obat, kita minum vitamin supaya kita boleh kuat. Tetapi kita tahu bersama jikalau Tuhan mengizinkan, kematian bukan akhir dari hidup seorang yang percaya. Karena dia telah bangkit, dia telah menang. Yang kedua, saudara, saya ingin mengajak kita melihat pemulihan pengharapan. Bukan hanya iman tapi juga pengharapan. Saya ingin kita belajar dari tokoh Maria Magdalena, saudara. Kematian Kristus pasti membuat Maria sedih. Yesus begitu berarti baginya. Saya membayangkan Maria merasa begitu kehilangan orang yang telah memberi makna bagi hidupnya. Kehilangan pengharapan yang baru saja kembali ditatanya. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Siapa Maria? Kalau saudara membaca dalam Lukas pasal 8 ayat yang kedua, kita diberitahu di antara para pengikut Yesus ada sebagian yang perempuan. Dan di antara para wanita ini, saudaraku, Maria adalah seorang yang dulunya sebelum mengikut Tuhan, itu dikuasai hidupnya oleh 7 roh jahat. 7 itu kelengkapan, komplit artinya. Maria itu dikuasai oleh roh-roh jahat itu. Kalau saudara membaca dalam Markus pasal 16 ayat 9 kembali diterangkan di sana, Maria adalah seorang yang pernah dikuasai oleh setan, dikuasai oleh roh yang jahat itu. Itulah hidup Maria sebelum ia kenal Tuhan. Hidup yang ia sendiri gak bisa kontrol. Dia gak punya kendali atas hidupnya sendiri. Baru setelah Tuhan Yesus datang menjumpai dia, mengubahkan kehidupannya, dia mulai menemukan arti hidupnya, menata pengharapannya. Bayangkan apa yang dialaminya ketika sang guru itu disalibkan. Saudara, Maria memang seorang perempuan, tetapi dia adalah seorang perempuan yang berani. Penafsir percaya dia adalah salah satu perempuan, saudaraku, yang di dalam Injil Lukas membasuh Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes bahkan mencatat nama Maria Magdalena itu hadir di Bukit Golgota, mengikuti sampai kemudian jenazah Tuhan itu diturunkan, dikuburkan. Saudaraku, saya membayangkan, saudara, pagi-pagi itu, di subuh itu, waktu dia bersama dengan perempuan yang lain datang ke kubur itu, saudara, untuk merempah-rempahi jenazah Tuhannya, gurunya. Saudara, dia berlari lebih cepat daripada yang lain. Sampai di kubur itu dia melihat batu yang terguling itu. Alkitab mengatakan dia cepat-cepat berlari. Saudaraku, tindakannya itu menunjukkan dia gelisah sekali, dia khawatir, dia takut, dia bingung. What happened again? Apa lagi yang terjadi ini? Dia memberitahukan kepada Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes segera berlari ke kubur itu, dia mengikuti dari belakang. Sesampai di kubur itu lagi dia gak berani masuk. Di luar dia hanya menatap nanar, kosong. Saya teringat suasana ibadah kedukaan, saudaraku, dari seorang rekan yang anaknya baru saja kecelakaan meninggal. Dia menerima setiap orang yang datang itu mengatakan kami ikut berduka cita, kami ikut berduka cita. Tapi saya perhatikan matanya menatap nanar, kosong. Saya duga dia gak kenal siapapun yang datang mengucapkan ikut berduka cita itu. Saking kosongnya. Sampai ketika Tuhan Yesus menyapa dia, dia gak kenal. Dia pikir Tuhan Yesus itu tukang taman saja. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak membiarkan dia larut dalam kegalauan. Tuhan yang menampakkan diri itu menyapa lembut Maria dengan namanya. Itulah pemulihan yang dialami Maria. Kebangkitan sang guru itu menghidupkannya, memulihkan kembali pengharapannya. Sekarang dia tahu, dia percaya kepada Allah yang hidup. Pengharapannya bukan pengharapan yang sia-sia. Sekarang dia bisa berharap karena Allah menyertai dia menghadapi segala kesulitannya.
Dia sekarang punya tahu, saudaraku, ketika dia berharap di dalam Tuhan, dia tidak pernah sendiri lagi. Itu sebabnya tadi di dalam berita anugerah kita dibacakan dari 1 Petrus pasal yang ketiga. Saya ulangi, saudaraku, Petrus mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Atau dalam terjemahan lain bahasa Inggris katakan, kepada suatu pengharapan yang hidup. A living hope. Itu loh saudara, pengharapan di dalam Kristus yang menang, yang bangkit, yang hidup. Pengharapan memang kita tidak tahu hari esok kita. Pengharapan memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi bulan depan, tahun depan. Tetapi satu yang pasti, kita tahu siapa yang kuasai hari esok itu. Siapa yang sedang pegang tangan kita dan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Siapa yang gada dan tongkatnya itu berjalan di depan kita, mengiring kita melalui segala kesulitan, sakit penyakit, pergumulan hidup. Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang bangkit. Jangan lagi hidup seperti orang dunia ini yang tidak berpengharapan. Dengarkanlah berita kebangkitan Kristus hari ini. Dia telah bangkit, dia telah hidup. Dia bersama dengan saudara dan saya. Mari bersama Maria, saudaraku. Maria dikatakan di dalam kehidupan yang kemudian dia melayani Tuhan dengan setia. Bersama rekan-rekannya melayani gereja Tuhan, kita juga melakukan hal yang sama. Yang terakhir, saudara. Pemulihan kasih. Kita selama beberapa minggu diajak melihat drama tentang Petrus, bukan? Saya mengajak kita belajar tokoh Petrus untuk terakhir, poin yang terakhir ini, saudara. Apa yang dialami Petrus? Petrus berbeda dengan murid-murid yang lain. Memang dia juga tergoncang. Memang dia juga hilang harap waktu melihat gurunya itu telah mati. Tetapi yang lebih dari itu, Petrus menghadapi kematian gurunya itu dengan kegagalan. Kegagalan. Siapa Petrus, saudara? Kita tahu bersama Petrus itu adalah tokoh karismatis. Maksudnya selalu menonjol, tampil dengan berani di hadapan teman-temannya, di hadapan gurunya. Waktu Tuhan Yesus pertama kali mengatakan anak manusia akan disalibkan, akan mati, akan menderita. Saudara, Petrus ini narik gurunya ke samping. Menegur gurunya itu. Gak boleh ngomong gitu loh. Sekali-kali gak akan terjadi sama kamu. Saudara, saya 18 tahun mengajar di saat itu. Gak pernah tuh ada seorang murid yang lagi ngajar terus narik saya ke samping. Bilang, gak boleh loh ngomong gitu loh. Gak ilok loh. Apalagi kan. Tapi Petrus melakukan itu, saudara. Waktu gurunya itu mengatakan kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Petrus itu yang maju duluan mengatakan mereka semua tergoncang imannya. Aku, Petrus, P-E-T-R-U-S, Petrus. Itu mungkin kalau didramatisir, bukan? Nggak akan. Tuhan bilang hari ini, malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau sudah akan menyangkali aku 3 kali. Oh enggak, mati pun aku akan ikut engkau. Oh, Petrus itu tokoh yang teman-temannya sampai ikut. Semua ngomong, ya amin, kami juga mau ikut engkau. Begitu loh, saudara. Kalau mimpin demo ini provokator, bukan? Baru saja ngomong gitu. Yesus ajak dia berdoa di Taman Getsemani. Lebih lagi Yesus mengajak 3 orang, salah satunya Petrus. Berdoa lebih dalam lagi di taman itu. Berpesan, bisakah engkau berjaga-jaga barang 1 jam saja bersamaku? Tidur. Tidur. Tadi bilang mati pun. Tidur. Kayak siapa? Senyum-senyum. Kayak aku. Setia. Gitu khotbah tidur. Senyum-senyum lagi kan.
Waktu orang-orang itu datang menangkap Yesus, dia sekali lagi gagal. Dia emosi sekali, orangnya memang emosional bukan? Dia langsung menghunus pedang, dia potong telinga salah seorang pengawal yang datang itu. Yesus tegur dia, no. Ini bukan cara, 3,5 tahun aku sudah mengajari, bukan dengan cara begini. Tuhan menegur dia. Puncaknya, di halaman pengadilan mahkamah agama itu. 3 kali dia menyangkal sang guru. Padahal yang tanya itu hanya seorang hamba perempuan, orang-orang biasa, nggak juga mengancam dengan pedang misalnya. Dia berkata, enggak, aku nggak kenal. Petrus memang melihat Yesus yang bangkit. Imannya mungkin diteguhkan. Pengharapannya mungkin kembali dibangun seperti Thomas, seperti Maria tadi. Tetapi satu masalah yang lain adalah masalah kegagalan. Ya, dia telah bangkit. Dia bangkit tapi aku gagal. Kenapa kok aku tidak mau lebih berani lagi? Kenapa kok aku tidak mau lebih setia lagi? Kenapa kok aku tidak mau lebih semangat lagi? Tuhan sudah kasih kesempatan. Kenapa aku kok kalah? Kenapa aku kok gagal? Kenapa? Saya membayangkan itu yang memenuhi benaknya. Dengan loyo dia berkata kepada teman-temannya, ayo kita tangkap ikan lagi. Kembali ke kehidupannya yang lalu. Saya teringat seorang jemaat saudaraku yang dengan menangis berkata kepada saya, setelah melalui COVID 1 tahun, dia berkata begini, saya yang paling menyesal Pak, mengapa waktu peristiwa itu terjadi, waktu perusahaan saya mulai ada masalah, terus kemudian dia bangkrut, saudara. Dia berkata, kenapa saya kok nggak bisa seperti janda miskin yang memberi 2 peser uang itu? Saya gagal. Tuhan kasih saya kesempatan mencicipi keindahan melayani seperti janda miskin itu. Tapi saya gagal. Saya terpuruk. Saya bilang, Pak, saya bisa mengerti pergumulanmu. Itu masa-masa yang sulit, Pak. Semua orang juga akan mengalaminya. Tapi dia berkata, enggak. Saya merasa gagal. Tuhan kasih saya hidup, saya masih sehat. Walaupun perusahaan saya habis. Tapi kenapa saya tidak pakai kesempatan itu? Bukankah hidup ini kesempatan, katanya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesus yang bangkit itu menyapa Petrus lembut. Drama tadi menunjukkan di pantai Danau Tiberias. Saudara, orang yang gagal itu bukan butuh tepukan di pundaknya. It's okay. No, they don't need that. Dia kan gak butuh begituan. Orang yang gagal itu bukan butuh, aku ngerti pergumulanmu. Bukan itu. Ya itu cuma menghibur sedikit, tapi itu bukan itu yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan oleh seorang yang gagal, saudara? Yang dibutuhkan oleh seorang yang gagal adalah kesempatan yang kedua. Dan itu yang Tuhan berikan. Petrus hari itu menerima terapi. Yesus bakar ikan bukan cuma mau kasih breakfast, bukan cuma mau kasih sarapan. Yesus bakar ikan, itu ada bau asap dari arang itu, saudara. Injil Yohanes indah sekali bilang itu ada bau asap arang. Asap yang sama yang dihirup Petrus di halaman mahkamah agama malam itu waktu dia menyangkali sang guru. Itu sebabnya Yesus bertanya 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali itu mengingatkan Petrus benar akan kegagalannya. 3 kali pula kesempatan itu yang kedua itu diberikan Yesus. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku.
Saya tidak tahu kegagalan apa selama 2 tahun ini yang sudah kita gagal lakukan sebagai seorang pengikut Tuhan. Mungkin hanya saudara yang tahu di dalam hatimu apa yang Tuhan berikan kesempatan yang tidak engkau ambil, tidak engkau pakai untuk melayani Tuhan, untuk membangun gerejanya, untuk menjadi berkat bagi orang yang lain. Kita sembunyi di balik banyak alasan. Semua juga tahu ini COVID. Semua juga tahu nggak boleh keluar-keluar sama pemerintah. Oh, saudara, kita bisa punya banyak sekali alasan. Tapi di dalam hati kita tahu kita gagal. Menyatakan seperti lagu yang sering kita nyanyikan, aku mau setia, aku mau mengiring Tuhan, melayani lebih sungguh. Kita terlalu nikmat dengan siaran-siaran live streaming dari rumah. Dan kita lupa bahwa kita ada panggilan dari Tuhan memberitakan Injil. Membagikan berita pengharapan kepada mereka yang ada di dalam kegelapan. Kiranya sebagaimana Petrus diberikan kesempatan yang kedua pagi ini kepada saudara dan saya, Tuhan juga memberikan kesempatan itu. Apakah engkau mengasihi aku? Jawaban kita akan Tuhan lanjutkan dengan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ini bukan tugasnya pendeta Hendra, hamba Tuhan yang lain. Ini tugas kita bersama. Hidup ini kesempatan untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menghidupkan kita dengan semangat kuasa kebangkitan. Sehingga kita boleh hidup di dalam kebangkitannya dan memuliakan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Dengar doa kami ya Tuhan. Iman yang goyah, teguhkan Tuhan. Pengharapan yang berantakan, bangunlah ya Tuhan. Dan kasih yang meredup, bakarlah kembali Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh bukan hanya merayakan kebangkitan-Mu, tetapi juga mengalaminya dan menyatakannya di dalam hidup kami. Berkati gereja-Mu, Gereja Kristen Kalam Kudus Malang, supaya dalam kuasa kebangkitan-Mu boleh dipakai Tuhan lebih heran lagi di tengah zaman ini. Berkati jemaat-Mu. Berkati segala usaha mereka, pelayanan mereka, keluarga mereka. Dan biarlah Engkau yang melindungi mereka, keluar masuk mereka. Jauhkan dari segala yang jahat. Pakai hidup mereka memuliakan Engkau. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang bangkit, yang hidup, yang menang. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Jemaat sekalian, kita sungguh bersyukur untuk berita ibadah Paskah pada pagi hari ini. Bila kita mengalami suatu transformasi dalam iman, pengharapan kita dan juga dalam kasih kita. Bagi jemaat, saya mengajak kita melanjutkan dengan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah Paskah. Ibadah Paskah yang bagi beberapa dari kami bukan yang pertama kali. Sudah berkali-kali bahkan puluhan kali di dalam hidup kami ya Tuhan. Tetapi biarlah berita Paskah ini memperbarui hati kami untuk mengasihi, memperbarui iman kami untuk semakin setia kepada Tuhan, memperbarui pengharapan kami
hanya di dalam Tuhan yang telah bangkit dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami terus berdoa Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami dapat menyatakan Kristus yang bangkit itu di dalam kehidupan kami setiap harinya. Menyatakan Kristus yang bangkit itu di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, di dalam pelayanan kami. Kami tahu kepada siapa yang kami layani dan bagaimana kami melayani dengan sungguh-sungguh dan dengan setia di hadapan Tuhan. Kami juga tahu bagaimana kami menggunakan uang kami ya Tuhan, yang telah Tuhan titipkan kepada kami Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bersama-sama kiranya Tuhan yang kuatkan jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Biarlah jemaat yang mengalami pergumulan hidup dalam pekerjaan, dalam sakit penyakit tidak mengalami putus asa, tetapi terus penuh pengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Paskah sekolah minggu yang nanti jam 8 akan diadakan. Biarlah berita Paskah juga boleh membangkitkan anak-anak sekolah minggu, boleh memberikan mereka sukacita dan satu pengharapan, dan mereka mengenal siapakah Yesus yang telah bangkit bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi panitia Paskah yang telah mempersiapkan segala sesuatu sampai pada hari ini. Biarlah Tuhan yang terus tambahkan sukacita, Tuhan yang terus tambahkan hikmat dan hati yang sungguh-sungguh mempersembahkan pelayanan ini hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap orang-orang di Indonesia ini, jemaat Tuhan yang merayakan Paskah. Biarlah dengan merayakan Paskah mereka mempunyai hidup yang berbeda. Mereka tahu kepada siapa yang mereka percayai, yaitu Kristus yang mati dan yang telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Dan mereka boleh setia sampai akhir hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga untuk siswa-siswa sekolah yang dalam minggu depan akan merayakan Paskah juga. Dan biarlah siswa-siswa Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang juga dapat memaknai tentang kebangkitan Kristus di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang nanti juga akan kami berikan. Biarlah persembahan ini menjadi bentuk ucapan syukur kami, bentuk kami mengucap syukur atas segala yang telah Tuhan nyatakan, kebangkitan Kristus dan apa yang telah kami alami, dan kami nyatakan, kami sembah Tuhan melalui persembahan Paskah kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segenap jemaat ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian. Shalom. Kita bersyukur kita boleh mengikuti ibadah Paskah subuh, ya, Paskah subuh yang telah kita jalani. Terima kasih kepada Pendeta Irwan Pranoto yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pendeta Irwan adalah kakak kelas saya. Masih teringat sama-sama di asrama ya Pak Iman. Dan terima kasih juga kepada segenap panitia yang telah mempersiapkan segala sesuatu, yang telah pemain drama juga, paduan suara juga nantinya, semua vokal paduan suara, komisi wanita dan semuanya yang telah mengupayakan untuk mempersembahkan suatu pelayanan bentuk acara untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan kiranya memberkati kita semua. Terima kasih juga kepada para pelayan Tuhan yang tim ibadah yang terus dengan setia melayani. Kiranya Tuhan berikan sukacita kepada segenap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengingatkan bahwa ada sinode gereja kita, sinode gereja Kristen Kalam Kudus akan merayakan ulang tahun ke-70 pada bulan depan tanggal 22 Mei 2022. Satu gerakan yang sedang dibangun adalah kita memberikan persembahan khusus ulang tahun sinode ke-70. Di pintu keluar telah disediakan satu amplop khusus, yaitu persembahan ulang tahun ke-70.
amplop putih, tulisan biru. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengambil bagian kita dalam bersinode, kita boleh mempersiapkannya dan minggu depan kita akan memberikannya. Jadi persembahan ini boleh dipersiapkan dan minggu depan kita akan memasukkannya dalam kotak persembahan yang ada. Kotak persembahan di gereja kita ada ketika kita pulang, ada kotak-kotak tersedia, silakan masukkan ke dalam kotak tersebut. Amplop persembahan juga ada di sana. Baik persembahan rutin maupun persembahan Paskah maupun persembahan nantinya persembahan khusus untuk sinode. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan yang mentransfer atau scan QR code, dapat memberikan kode 70 di belakang persembahan yang diberikan. Kalau memberikan persembahan 200.000, maka berikanlah persembahannya 200.070. Jadi kodenya 70 sehingga nanti bendahara kita bisa mengelompokkannya dan mengumpulkan jadi satu persembahan khusus untuk sinode. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan menyaksikan warta tayang, dipersilakan. Shalom jemaat sekalian. Bidang ibadah GKKK Malang mengundang jemaat yang diberi talenta oleh Tuhan menyanyi atau memainkan alat musik untuk bergabung dalam pelayanan ibadah. Untuk maksud tersebut akan diadakan audisi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 setelah kebaktian umum yang ketiga. Bagi jemaat yang tergerak dan membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Tata Usaha Gereja. Jadwal dan tema materi untuk kelas pendengar berikutnya sebagai berikut. Kelas Katekisasi Pranikah, Kamis 21 April 2022 pukul 6 sore dengan tema Konflik, Bagaimana Menghadapi dan Menyelesaikan oleh Evangelis Yohanes Tan. Kelas Pembekalan Orang Tua, Sabtu 23 April 2022 pukul 7 malam dengan tema Anak Investasi Orang Tua oleh Ibu Megawati Rusli. Bagi jemaat yang ingin bergabung dengan kelas pendengar, dapat menghubungi Tata Usaha Gereja untuk info selanjutnya. Segenap rohaniwan dan majelis mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat yang telah mengikuti donor darah pada tanggal 10 April 2022. Berikut adalah nama-nama peserta donor darah. GKKK Malang membuka sebuah pelayanan yang baru, yaitu Sport Ministry. Cabang olahraga yang telah dibuka adalah basket, tenis meja, badminton, senam, dan futsal. Sementara peserta dibatasi mulai dari usia remaja. Cabang olahraga lainnya akan dibuka sesuai dengan minat yang ada dan ketersediaan SDM. Bergabunglah bersama kami, hubungi nomor-nomor yang ada untuk info lebih lanjut. Pelayanan beasiswa AKP membuka kembali pendaftaran bagi anak-anak anggota jemaat GKKK Malang untuk siswa taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Untuk pendaftaran dan syarat-syarat yang diperlukan, jemaat dapat menghubungi Tata Usaha Gereja pada jam kerja. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 15 Mei 2022. Bagi yang sudah bergabung di AKP, diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang. Kebaktian doa Selasa tanggal 19 April 2022 akan dilayani oleh Pendeta Hendra. Kebaktian doa diadakan di Jalan Semeru 30 pukul 6 sore dan ditayangkan melalui channel YouTube GKKK Malang. Ibadah minggu depan tanggal 24 April 2022, kebaktian 1 dan 2 akan dilayani oleh Evangelis Yohanes Tan dan kebaktian ketiga akan dilayani oleh Evangelis Yosef Gunawan. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, Kristus bangkit. Haleluya. Mewakili majelis dan hamba Tuhan mengucapkan selamat Paskah kepada jemaat sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita berdiri dan kita naikkan pujian doksologi. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pulanglah, jalanilah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang diperbaharui dalam hal iman, pengharapan, dan kasih. Arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih sayang sempurna dari Allah Bapa, anugerah pengampunan dan penebusan dari Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan hidup selama-lamanya. Kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Paskah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berikan salam Paskah dengan melambai tangan kepada seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Sebab Dia hidup, ku tahu hari esok. Sebab Dia hidup. So
Selamat ulang tahun, Pak Ustaz.